Kita masuk ke pembahasan tentang percontohan. Percontohan ini kita akan membicarakan macam-macam contoh dari suatu populasi. Contoh-contoh yang mungkin kalau suatu tindakan penarikan contoh dilakukan, maka akan memunculkan berbagai macam contoh. Nah, yang kita bicarakan dalam pembahasan di sini. Statistika bekerja pada contoh, yaitu contoh acak dari suatu populasi, nyata atau dianggap nyata. Kalau populasi nyata, di situ ada populasi nyata, populasi yang dianggap nyata. Populasi nyata itu yang nyata, real, bisa diperiksa keberadaannya, dicek ada, Nah, tapi kalau populasi yang dianggap nyata, ya sebenarnya tidak nyata, belum ada gitu ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan percobaan. Dalam percobaan kan contoh kita itu dianggap sebagai contoh acak dari suatu populasi, Nah, populasinya kan belum ada, namanya juga percobaan. Memang objeknya ada yang diberi perlakuan itu, tapi objek yang diberi perlakuan dengan kondisi tertentu itu kan belum ada, Baru ada kalau hasil percobaan itu diterapkan, dipakai. Nah, jadi percobaan ini, contoh-contoh itu yang kita treatment, itu dianggap sebagai populasi, sebagai dari contoh, contoh acak dari populasi yang belum ada, belum ada kan? Oke, ini namanya dibangkitkan, data itu. Dari contoh berukuran n, diperoleh angka contoh yang kita sebut statistik gitu ya. Yang berdasarkan angka ini dibuat suatu inference, Inference artinya pernyataan yang meluas, kepada angka populasi. Angka populasi itu disebut parameter yang tidak diketahui. Jadi angka contoh diketahui, kita membuat inference terhadap angka populasi, parameter. Nah, parameter itu tidak diketahui. Oke. Keterkaitan angka contoh dengan angka populasi dibangun dalam suatu model yang menjelaskan sebaran angka contoh. Contoh kan angkanya macam-macam, sehingga punya sebaran. Dari suatu percontohan, yaitu yang disebut sebagai sebaran percontohan. Percontohan atas perubahan acak tertentu, Oke. Dalam statistik kan kita sudah mentransformasi kejadian-kejadian atau ruang contoh itu ke angka, yang menjadi perubahan acak. Nah, perubahan acak itu adalah sebenarnya populasi angka, sehingga ada angka populasi. Angka populasi itu adalah sebenarnya menunjukkan karakteristik dari perubahan acak tertentu. Ya, kita lanjut. Percontohan acak berukuran N dari suatu populasi berbatas berukuran N. N1 ukuran populasi, yaitu yang kapital, yang ini, yang N tadi ukuran contoh, lowercase-nya. Biasanya ukuran contoh itu lebih kecil daripada ukuran populasi. Ini dibedakan antara percontohan dengan pemilihan, sampling with replacement, dan percontohan tanpa pemilihan, sampling without replacement.
Nah, di sini yang dimaksud dengan pemulihan itu adalah agar struktur peluangnya tetap ya dalam populasi itu ya, dari pendidikan contoh ke pendidikan lainnya. Tapi kalau without replacement berarti berubah ya dari contoh ke contoh. Oke. Percontohan dengan pemulihan atas poba acak mu sigma. Jadi poba acaknya punya pusat mu, kemudian persebarannya sigma ya, menghasilkan sebaran percontohan bagi min contoh ya, dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat per n. Percontohan tanpa pemulihan atas bawah acak mu sigma ya, menghasilkan sebaran percontohan bagi min contoh ya. Min contoh ya kan tergantung contohnya kan, maka ada sebarannya, sebaran percontohan makanya dengan nilai harapan mu ya, sama dengan min pobacak tadi dan ragam n ukuran populasi dikurangi n ukuran contoh dibagi n ukuran populasi kurang 1 kali sigma kuadrat per n. Jadi kalau kita melakukan penarikan contoh kan, nanti memunculkan contoh, angka contoh ya. Nah, angka contoh yang kita perhatikan di sini yang bicarakan adalah min ya, x bar atau orang menyebutnya rata-rata ya, tapi kita sebut min ya karena ini pusatnya. Ini sebagai min contoh. Nah, min contoh itu kan macam-macam. Ya, ada yang sering muncul ya. Nah, itu ada yang semakin. Nah, min contoh itu punya sebaran dan punya min tentu kalau punya sebaran dan punya ragam. Nah, baik dengan pemulihan ataupun tanpa pemulihan, min dari min contoh itu sama dengan min pobacak asal. Nah, ragamnya yang beda ya. Kalau dengan pemulihan, ragamnya sigma kuadrat per n. Kalau tanpa pemulihan, sigma per kuadrat per n juga, tapi kali faktor koreksi ya disebut n dikurangi n per n min 1 ya. N yang satu ukuran populasi, n yang kedua itu adalah ukuran contoh ya. Ini notasinya barangkali ya. Percontohan dengan pemulihan atas pobacak x mu sigma ya. Maka mu x bar yang kita sebut nilai harapan x bar x bar itu sama dengan mu ya. Sama dengan nilai harapan pobacak asalnya. Sedangkan ragam x bar itu sama dengan ragam pobacak tadi ya. Sigma kuadrat tadi kan si bahan bakunya sigma ya. Berarti ini sigma kuadrat ragamnya. Nah, ragam x bar itu sama dengan ragam pobacak dibagi n ya, sigma kuadrat per n. Percontohan tanpa pemulihan atas pobacak x mu sigma ya. Maka mu dari x bar itu sama dengan x bar tadi sama dengan mu juga. Sedangkan sigma kuadrat x bar itu sama dengan n min n, yang satu n kapital, yang kedua n lowercase-nya, ukuran contohnya. Tadi ukuran populasi. Dibagi n kurang 1, ini ukuran populasi, dibagi sigma kuadrat per n. Ini n ukuran contoh. Oh, maaf ya, kali maksudnya bukan dibagi ya. Jadi sigma
kuadrat X bar itu adalah n min n per n min 1 kali sigma kuadrat per n. Ya. Oke. Dalam keadaan ukuran contoh jauh lebih kecil dari ukuran populasi, maka faktor koreksi n min n per n min 1 tadi ya, faktor koreksi untuk percontohan tanpa pemulihan itu praktis bernilai 1 ya. Pada keadaan ini ragam percontohan min contoh ya, min contoh ya yang jadi perbincangan kita, percontohan min contoh praktis sama ya, yaitu sigma kuadrat per n, baik dengan pemulihan ataupun tanpa pemulihan. Percontohan dengan pemulihan ya, sebagai ilustrasi ya. Misalnya kita punya sebaran seragam ini ya, nilainya X 1, 2, 3, 4. Peluang X-nya sama semuanya, 0,25. Ya, ini histogramnya ya. Nilai harapan perubahan acak ini adalah mu ya. Hasil kali nilai perubahan acak dengan peluangnya masing-masing dijumlahkan ya. Jumlah hasil kali X dengan peluang X pada X itu adalah 2,5. Ragamnya adalah sigma kuadrat ya. Jumlah hasil kali simpangan nilai perubahan dari mu-nya kuadrat ya, dengan peluangnya masing-masing itu 1,25. Nah, andaikan kita menarik contoh acak dengan pemulihan ukurannya 2 ya, n-nya 2. Lalu dari masing-masing contoh itu diambil nilai tengahnya atau min-nya ya. Maka kita peroleh contoh-contoh yang mungkin ya. Di sini ya. Ada 16 contoh yang mungkin ya. 1 artinya contoh pertama yang angka pertama 1 ya. Anggota yang kedua 1 lagi ya. 1 2, 1 3, 1 4, 2 1 dan seterusnya ya. Nah, dari masing-masing contoh itu bisa diambil X bar-nya ya. Min-nya, min contoh ya. Misalnya 1 dan 1 ya rata-ratanya 1. 1 dan 2 rata-ratanya 1,5 ya. Seterusnya ya. Nah, peluang 1 dan 1 ya, contoh 1 dan 1 itu adalah 0,0625 ya. Karena ini contoh bebas ya. Jadi peluang 1 pada pengambilan pertama kan 1/4 ya, 0,25. Lalu dikembalikan ya. Peluangnya tetap kan. 1 juga yang kedua adalah masih 1/4 ya. 1/4 kali 1/4 0,0625. Karena ini dengan pemulihan peluang anggota ke-1 dan kedua sama ya. Ya sama ya. 1 1 0,0625 dan seterusnya ya. Jadi ini peluangnya sama ya. Oke ya. Nah, dengan contoh-contoh yang mungkin ini, maka kita punya sebaran yang baru ya. Yang disebut sebaran percontohan. Sebaran percontohan bagi X bar ya, ini ya. Nah, di sini ditampilkan semua nilai X bar yang mungkin muncul ya dari dua contoh ini. Bisa 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan 4 ya. Itu dari
tabel yang di kanan itu ya, peluang X bar sama dengan 1 itu adalah 0,0625. Itu dari contoh 1 dan 1. Peluang X bar sama dengan 1,5 itu adalah dari 1 dan 2 dan 2 dan 1. Maka itu adalah 0,0625 kali 2. Dapat itu angkanya. Dan seterusnya ya. Peluang X bar sama dengan 2 itu ada 3 macam ya. 1 dan 3, 3 dan 1, 2 dan 2. Jadi itu adalah 0,0625 kali 3 ya. Ini totalnya mestinya 1. Oke ya. Jadi ini sebaran yang baru ya. Nah ini histogramnya ya. Kelihatan udah lain ya dengan histogram yang pertama. Nilai harapan perubahan acak yang baru ini X bar ini ya. Jadi X bar sekarang udah menjadi semacam perubahan acak juga ya. Mu ya itu sama dengan hasil kali X bar dengan peluangnya masing-masing ya. 1 kali 0,0625, 1,5 kali 0,1225 dan seterusnya ya. Ini maka jumlahnya semua adalah 2,5. Ragamnya ya, ragam X bar ya tentu itu adalah jumlah hasil kali kuadrat simpangan X bar dari mu nya ya dengan peluangnya masing-masing. 1 dikurangi 2,5 kuadrat ya, kali peluangnya, 1,25 dikurangi 2,5 kuadrat kali peluangnya juga ya. Nah kita dapat 0,625. Nah apa yang menarik di sini yaitu adalah bahwa mu X bar ya, nilai harapan X bar, min dari X bar yang di bawah ini 2,5 ya, itu sama dengan mu dari X, mu min dari perubahan acak ya. Nilai harapan dari perubahan acak. Jadi kita sebut saja mu X bar sama dengan mu ya. Adapun ragamnya, ragam X bar 0,625 itu sama dengan ragam perubahan acak ya, 1,25 dibagi 2. 2 itu adalah N ya. Jadi ragam X bar itu sama dengan ragam perubahan acak dibagi N ya. Nah, maka kita catat di sini bahwa nilai harapan X bar ya, yang tadi mu X bar itu sama dengan nilai harapan X yang tadi disebut mu ya. Dan ragam X bar itu sama dengan ragam X dibagi N atau 1/N kali ragam X. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan percontohan tanpa pemulihan? Ya, tadi kan dengan pemulihan. Ya. Sekarang percontohan tanpa pemulihan. Ilustrasinya kita gunakan perubahan acak yang sama ya. X-nya 1, 2, 3, 4 ya. Peluangnya sama. Yang ini ya, mu-nya 2,5, ragamnya 1,25 ya. Nah, kemudian kita andaikan mengambil atau menarik contoh acak ya, berukuran 2 tanpa pemulihan ya, sehingga diperoleh contoh-contoh seperti ini ya. Nah, contoh-contoh yang mungkin terambil ya. Ini ya, 12, 13, 14 ya. Jadi tidak mungkin terambil 1 ya, karena yang telah terambil tidak mungkin terambil lagi ya, karena tanpa pemulihan ya, tidak dibalikan. Kemudian kalau 2
Yang pertama ya 21, 23, 24. 31, 32, 34. 41, 42, dan 43 ya. X bar pada masing-masing contoh yang terambil bisa diperoleh ya. Misalnya 1 dan 2 ya, tentu X barnya adalah 1,5. 1 dan 3 X barnya 2 ya, dan seterusnya ya. Peluang masing-masing contoh itu adalah 1/12 ya, 0,0833 ya. Karena pada tarikan pertama kan peluangnya 1/4 ya. Pada yang kedua itu adalah 1/3 ya. Karena udah tinggal 3 di dalamnya ya. Jadi, dan itu bebas ya. Terambilnya anggota X1 dan X2 itu bebas, maka peluangnya hasil kali peluang pertama dan peluang kedua ya, 1,4 kali 1/3 ya, 1/12 ya. Jadi semuanya sama 0,0833. Sebaran percontohan X bar dari percontohan tanpa pemulihan ini kita peroleh di sini ya. Dan ini histogramnya ya. Min dari percontohan ini kita peroleh sebesar 2,5 dan ragamnya adalah 0,4167. Dan menariknya juga di sini bahwa mu X bar ya, itu sama dengan mu X ya, mu X bar sama dengan mu ya. Sedangkan ragamnya ya, ragam X bar itu 0,4167 itu adalah sama dengan ragam X 1,25 itu per 2 ya, kali 2/3. 2/3 itu adalah N dikurangi N ukuran populasi dikurangi N ukuran contoh dibagi N ukuran populasi dikurangi 1 ya. N dikurangi N per N kurang 1 itu adalah faktor koreksi ya, untuk percontohan tanpa pemulihan ya. Dan kita catat di sini ya, bahwa nilai harapan X bar, EX bar atau mu X bar itu sama dengan nilai harapan X ya, EX atau mu ya, tadi ya. Sedangkan ragam X bar, EX bar min EX bar kuadrat ya, itu sama dengan N dikurangi N per N min 1 ya. N ukuran populasi yang pertama dikurangi N ukuran contoh yang kedua ya, dibagi N min 1 ya, ukuran populasi ya, kali 1 per N ini ukuran contoh kali ragam poba acak ya. Jadi ragam contoh ya, ragam X bar, ragam percontohan X bar itu sama dengan ragam poba acak kali 1 per N kali N min N per N min 1. Dalil limit pusat. Untuk ukuran contoh besar ya, besar itu biasanya lebih dari 30 ya batasnya biasanya. Maka sebaran min contoh ya, X bar ya, dari percontohan berukuran N suatu poba acak dengan mu dan sigma ya, akan menyebar menurut sebaran normal dengan mu sigma per akar N.
sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa mu x bar itu sama dengan mu ya. Sedangkan ragamnya ya, adalah sigma kuadrat per n. Kalau ragamnya sigma kuadrat per n, maka simpangan bakunya, atau di sini disebut sebagai galat baku ya, karena untuk x bar ya, statistik secara khusus disebut galat baku ya. Kalau simpangan baku untuk pembacak ya. Jadi galat baku dari x bar itu adalah akar dari ragam, akar dari sigma kuadrat per n, yaitu adalah sigma per akar n. Nah, dalil limit pusat ini adalah menyangkut n yang besar ya, ukuran contoh besar lebih dari 30. Nah, ini adalah yang menjamin atau menjadi syarat ya, maka dia sebaran x barnya menjadi normal ya. Normal mu sigma per akar n. Jika x bar itu normal, maka x bar bisa ditransformasi ke normal baku. Maka z-nya adalah x bar ya, dikurangi mu, tadi nilai tengahnya, dibagi galat bakunya, sigma per akar n. Jadi z yang dihitung seperti itu menyebar menurut sebaran normal baku. Normal 0, 1. Simulasi percontohan besar ya. Jadi ini maksudnya percontohan dengan ukuran contoh yang besar ya, n-nya lebih dari 30 ya. Supaya mudah ya, ini kita punya sebaran seragam IX6 ya. I6 ya, dan peluang masing-masing 1/6. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga mu-nya adalah 2,5 dan ragamnya 2,92 ya. Ini histogramnya ya. Percontohan acak x bar dengan pemulihan n sama dengan 50 sebanyak 16.384 kali ya. N-nya di sini 50 ya. 50 lebih besar dari 30 ya. Artinya ini supaya contohnya termasuk contoh besar. Ukuran contohnya besar ya. Kemudian ini dilakukan dengan pemulihan ya, supaya bisa dilakukan 50 kali karena populasinya kan hanya 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi diulang 50 dengan pemulihan ya. Jadi ditarik satu kali, catat angkanya, dibalikan ya. Ditarik lagi, dicatat ya. Nanti diulang terus sampai 50 kali. Sehingga nanti ada X1 sampai X50. Nah, kemudian diambil rata-ratanya. Sehingga kita punya satu rata-rata ya. X bar ya. Nah, itu diulang sebanyak 16.384 kali. Ya, jadi nanti akan ada 16.384 X bar ya. Ini kenapa 16.384? Ini simulasi ini bisa pakai Excel ya, Microsoft Excel. Jadi ini kan dipakai range between dan between 0 sampai 5 ya. Sampai 50 ke bawah, ke kanannya sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata sebanyak-banyaknya itu adalah itu batasnya 16.384 ya. Maka sudah kita coba itu aja ya. Nah, mu dari x bar ya, berarti dari 16.384 itu ternyata 2,5 ya, sama dengan mu tadi ya.
sedangkan ragamnya itu adalah 0,06. 0,06 itu adalah kalau dicari itu 2,92 per 50, dapat 0,06 ya. Jadi di sini simulasi ini menunjukkan bahwa mu x bar itu sama dengan mu ya, dan ragamnya sama dengan ragam dibagi n ya, ragam x dibagi n ya. Oke ya. Histogram dari x bar dari 16.384 x bar ini ya. Kalau kita pasang di sini ya, kurva normal dengan mu 2,5 dan simpangan baku akar 0,06 ya, ragamnya kan 0,06 ya. Nah, kita dapatkan bahwa histogram ini mendekati sebaran normal tadi ya. Apabila x menyebar normal, mu sigma percontohan x bar dari contoh berukuran n atas poba acak tersebut ya, adalah menyebar normal dengan mu dan sigma per akar n. Adapun T sama dengan x bar minus mu per S per akar n, itu adalah bersebaran T dan derajat bebas V. Nah, sekarang kita mengenal ada namanya sebaran T ya. T ini karakteristiknya tergantung pada V ya, atau derajat bebas ya. Kalau sebelumnya kita kenal poba acak ya, misalnya normal ya, karakteristiknya tergantung pada mu dan sigma ya. Binomial n dan p. Poisson karakternya adalah mu ya. Nah, ini adalah T student ini ya. Sebaran T ini ya, karakteristiknya adalah V ya. Jadi ini semacam poba acak juga ya, cuma di sini dihitung dari berdasarkan statistik ya. Kan dihitung dari x bar dikurangi mu dibagi s per akar n, itu semua statistik ya. X bar s n statistik ya, akar dari contoh. Nah, maka di sini dikategorikan sebagai sebaran percontohan ya. Nah, S dalam rumusan T ini sebelumnya kan kita kenal Z ya. Z itu adalah X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n ya. Nah, sigmanya diganti dengan S. Nah, kalau sigma diganti S, maka bukan lagi Z tapi T ya. Jadi S itu adalah simpangan baku contoh, dan TV adalah suatu sebaran yang dinamakan sebaran T student berderajat bebas V, yaitu n-1. Sebaran T berderajat bebas V, ditulis TV, adalah suatu sebaran kontinus simetrik dengan pengusatan pada T sama dengan 0, yang persebarannya tergantung pada V ya, derajat bebasnya. Sekedar tahu saja, ini barangkali bentuk fungsinya ya. Fungsi T ini cukup rumit ya. Ada fungsi gamma ya di dalam fungsinya ya. Tapi X-nya yang jelas dari minus hingga sampai hingga ya. Nah, ini
Jadi kita tidak perlu khawatir dengan bentuk fungsi ini, tapi ini sudah bisa ditentukan sebenarnya. Nilai fungsinya bisa dihitung untuk X tertentu ya, berapa nilai fungsinya, kemudian berapa kumulatif nilai fungsi ya, kumulatif fungsi sampai X tertentu ya. Ini dalam Microsoft Excel juga ada ya, itu fungsi fungsi T dist ya. Nanti Microsoft Excel akan minta berapa derajat bebasnya ya, X-nya yang mana gitu ya. Nah, akan keluar nanti apakah nilai fungsinya atau kumulatif fungsinya ya. Ya, nggak masalah ya. Pada saat V derajat bebasnya ya lebih dari 30, maka sebaran T akan berimpit dengan sebaran normal baku, sehingga T X bar minus mu per S per akar N itu adalah normal 0, 1. Nah, ini gambarannya kira-kira kurva T ya. Dari gambar fungsi T ini gambarnya adalah disebut kurva T ya. Untuk derajat bebas 1, 3, 5, 7, 30 ya. Derajat bebas 1 lebih landai ya, di bawah melebar ya. Kemudian semakin besar derajat bebasnya semakin berkumpul ya, sekitar 0 ya. Pusatnya di 0 ya. Nah, terus sampai penambahan itu semakin dekat ke 30 ya derajat bebasnya. Coba lihat dari 1 ke 5 ke 3 kan nambahnya banyak ya. Dari 3 ke 5 sedikit, 5 ke 7 sedikit lagi ya. Nah, ke sana nambahnya sedikit-sedikit sehingga sampai ke 30 ya. 30 juga sebenarnya masih terus meningkat, tapi meningkatnya sangat sedikit ya. Sepertinya diam aja ya di V derajat bebas 30. Ya, itu adalah kalau di superimpose dengan Z itu akan berimpit ya. Oke. Sebagai ilustrasi ya, di sini ada percontohan T yang dihitung sebagai X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Percontohannya dengan pemulihan ya. N-nya sekarang 10 ya. Jadi contoh kecil ya, kurang dari 30. Sebanyak 16.384 kali dari sebaran I X6 ya, sama dengan seper 6. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi simulasi ini seperti simulasi percontohan besar ya, dengan N50. Nah, ini N-nya 10, itu bedanya. Populasinya sama yaitu I6 ya, dengan peluang seragam 1/6. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi yang di sini yang dihitung selain X barnya kemudian ditransformasi dengan T ya, X bar dikurangi mu. Mu-nya kan 2,5 tadi kan ya, dibagi S per akar N ya. Jadi dari masing-masing contoh yang 10 itu, X1 sampai X10, itu dihitung X barnya, dihitung S-nya ya. Kemudian dihitung T-nya. Nah, T-nya yang kita kita ceritakan di sini ya. Nah, ini adalah histogram dari nilai-nilai T ya yang diperoleh dari 16.384 nilai T ya. Nah, ini sebarannya, histogramnya ya. Kelihatannya cukup simetrik ya di situ.
pusatnya di sekitar 0 ya. 0 lah ya. Dan ini sebaran T ya, kurva T ya, untuk T derajat bebasnya 9 ya. 10 kurang 1 ya. Kemudian ada yang namanya sebaran Q kuadrat ya. Apabila X bersebaran normal, mu sigma, maka Q kuadrat ya, yang dihitung sebagai N min 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat akan bersebaran menurut sebaran Q kuadrat berderajat bebas V. V-nya N min 1. Nah, bentuk fungsinya di sini ya. Kemudian jika Z sebaran normal baku, normal 01, maka Z kuadrat akan bersebaran Q kuadrat berderajat bebas V ya, sama dengan 1 ya. Dan ini beberapa kurva Q kuadrat ya. Untuk derajat bebas 3, 5, 7, 13, 19 ya, kira-kira gambarannya. Ya, semakin besar dia akan semakin ke kanan ya. Oke ya. Kemudian dikenal juga ada yang namanya sebaran F ya. Apabila X bersebaran normal, mu X, sigma X ya, dan Y juga normal, mu Y, sigma Y, sedangkan S kuadrat X dan S kuadratnya itu masing-masing adalah ragam contoh berukuran N dan M masing-masing dari populasi X dan Y ya. Jelas ya. Maka F yang dihitung sebagai S kuadrat X per sigma kuadrat X per S kuadrat Y per sigma kuadrat Y akan bersebaran F. Ini secara khusus disebut F Snedeker ya. Berderajat bebas pembilang dan penyebut ya. Jadi ada dua derajat bebas ya, yaitu derajat bebas pembilang dan penyebut. Masing-masing P dan Q. P-nya N-1, Q-nya M-1. Bentuk fungsinya adalah ini ya, dengan X bernilai 0 sampai tak hingga ya. Ini barangkali gambaran ya, beberapa kurva F ya, untuk pasangan derajat bebas tertentu ya. Oke. Baik ya. Sampai sini Anda sudah mengenal sebaran percontohan ya. Sebar percontohan bagi X bar. Kemudian ada sebaran T, sebaran Q kuadrat, dan sebaran F. Barangkali untuk kesempatan ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.